Nah kemudian jemaah minimal dalam perkara dohir, sholat dohir itu tumakninah minimal itu. Ya, jangan sampai begini, bacaan belum selesai sudah ada gerakan. Ya, misalnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terus kita doa, terus kemudian Subhana rabbiyal a'la, baru a'la udah Allahu akbar. Selesain dulu. Minimal itu tumakninah. Ya. Jangan bacaan belum selesai udah Allah, udah merubah gerakan. Gitu. Jadi selesaikan dulu di setiap bacaannya itu tumakninah, ya. Nah, kemudian jemaah, sekarang kita kupas ya, salat tarekat. Nah, tadi salat syariat, ya, salat syariat pada dohir. Nah, kalau salat syariat itu ada waktunya jelas, ya, 5 waktu setiap hari. Tapi kalau salat tarekat tidak ada ruang, tidak ada waktu. Karena hati itu sesungguhnya tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Hati kita ini walaupun letaknya di sini, ini kan tempat penempatannya aja, berdiamnya aja, sesungguhnya tidak ada. Apa kita bisa megang hati? Nggak bisa. Yang dokter pegang itu apa? Dohirnya. Gitu. Ya, levernya itu katanya kalau nggak salah, bahasa dokternya apa tuh, lever ya. Gitu. Tapi kalbunya bisa dipegang nggak sama dokter? Nggak bisa. Gitu. Ya. Kita nggak bisa megang hati manusia. Nah itu, jadi intinya pedoman atau dalil daripada sholat tarekat itu wasolatil al-wusta tadi, ya, memperbaiki sholat di dalam hati kita gitu, ya, memperbaiki sholatnya hati kita. Wa qala Nabi SAW, karena gini jamaah, kenapa hati kita itu ada di tengah-tengah? Yang dimaksud di tengah-tengah ini Rasulullah menyampaikan, inna quluba bani adama kulaha baina isbaini min asabi'i rahmani. Jadi sungguh hati Bani Adam itu berada di antara atau di tengah-tengah 2 jarinya Ar-Rahman. Yang dimaksud Ar-Rahman di sini adalah sifat Allah. Karena Ar-Rahman bagian dari Asmaul Husna. Setiap nama ada mengandung sifat, ya. Jadi di tengah-tengah 2 jari Ar-Rahman. Sifat Allah itu yang ditegaskan ke Allah apa? Ar-Rahman. Kenapa ada di tengah 2 jari Ar-Rahman, sifat Allah Ar-Rahman? Karena Allah maha, apa makna Ar-Rahman? Maha pemberi. Jadi jamaah, jangan kita suudan sama Allah kalau kita sholat dak-dik-duk, sholat tahajud, sholat 1000 rakaat. Tapi nggak pernah diijabah doa kita. Karena hati kita nggak pernah berada di antara 2 sifat Allah. Ya, itu kuncinya jemaah. Jadi kalau kita mau benar-benar ijabah doa dalam sholat diijabah, selesai sholat kita doa kita diijabah. Sholatkan hati kita, jangan cuma dohirnya doang. Minimal hati kita itu paham apa yang kita baca. Itu menjaga kehusuan salah satunya. Ya. Baru setelah itu kita doa khusyuk sama Allah, boleh. Gitu. Jadi jangan suudan sama Allah. Ya Allah, saya udah capek-capek gini nggak diijabah. Dah nu salatna tanganna wungkul, badanna wungkul, hatinya enggak gitu. Ya. Gitu jemaah. Faman syaa aqama wa man syaa azaqa. Maka siapa yang menginginkan hatinya itu lurus, pasti Allah tetapkan. Jadi kita juga harus punya niat. Artinya dimulai dari niat. Begitu kita sholat, niat juga harus diperbaiki. Bukan hanya sekedar usolli fardhu subhi. Ya Allah, saya akan melaksanakan sholat subuh. Tapi juga mensolatkan hati saya, dohir dan hati saya. Dohir dan kolbu saya akan saya sholatkan menghadap engkau. Gitu. Ya.
Wa man syaa azaqo, siapa yang menginginkan kesesatan, hatinya itu menjadi sesat, maka Allah akan jadikan dia itu azaqo, menyimpang. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Jadi benar-benar harus dikelola hati kita itu, ya. Kemudian jemaah sekalian, hal pokok dalam sholat tarekat itu, kalau sholat tarekat itu waktunya harus terus menerus, ya. Jadi nggak terkait dengan 5 waktu gitu, ya. Bahkan Rasulullah SAW itu menyampaikan al-anbiya'u wa auliya'u yusoluna fi kuburihim kama yusoluna fi buyutihim. Para nabi dan para aulia itu, kekasih Allah itu, mereka sholat di dalam kuburnya sebagaimana mereka sholat di rumah mereka. Jadi para aulia itu ketika sudah, saya nggak bisa mengatakan juga aulia meninggal, nggak juga gitu, pindah alam lah, ya. Para aulia itu ketika dikubur mereka sholat. Kenapa mereka bisa sholat di alam kubur? Karena mereka membiasakan sholat, memperbanyak sholat sunnah di rumahnya, di kamarnya. Makanya Rasulullah SAW itu ketika meninggal wasiatnya minta dikuburkan di kamarnya. Kenapa? Karena tempat sholat sunnahnya Rasulullah. Ya, itu jemaah. Jadi kalau kita punya kamar, biasakan kamar kita itu dipakai untuk sholat sunnah. Sholat wajib ke sini, ke masjid. Kalau sholat wajib, ya, gitu berjamaah. Tapi seringlah kamar kita itu dipakai untuk sholat sunat, mulai dari sebelum subuh sampai sesudah isya, ya. Pokoknya ada kesempatan di kamar, bangun tidur mau tidur sholat sunat dulu. Itu minimal. Wa qala Allah Ta'ala fa iza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nah, ini dalil untuk sholat wusta. Jadi kalau kamu sudah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah. Ingatlah Allah itu diantaranya adalah hati kita, gitu, ya. Fazkurullahu qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, gitu. Waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Gitu. Jadi tetap jamaah itu hati kita itu harus selalu ingat kepada Allah, gitu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, hubungannya tadi kita sudah cerita sholat, ya, bab sholatnya. Sekarang bab sholawatnya, ya. Nah, orang-orang ahli tarekat juga tidak pernah meninggalkan atau tidak kurang, tidak pernah mempersedikit sholawat. Kenapa? Karena sholat dan sholawat itu sama kedudukannya, ya. Dari mana kita bisa tahu sholat dan sholawat itu kedudukannya sama? Dari akar katanya. Coba kita lihat. Sholat dan sholawat secara lughah itu akar katanya sama, ya. Sholat akar katanya solu. Sholawat akar katanya solu. Makanya tidak sah sholat kalau tidak baca sholawat, gitu, ya. Jadi jangan kurang-kurang juga. Di antara mengisi hati kita itu adalah dengan membaca sholawat di hati kita, ya. Kata solu ini dalam lughah maknanya kalimat doa dan salam khusus kepada Rasulullah SAW. Kalimat tahiyat itu juga isinya adalah komunikasi salam antara Allah dengan Rasulullah, gitu, ya. Misalnya gini jemaah, kalimat sholawat solu ala sayyidina Muhammad, depannya juga menggunakan lughahnya solu, ya. Perintah sholat juga menggunakan kata solu. Solu kama ra'aitumuni
usolli. Gitu, ya. Jadi kedudukannya sama antara sholat dengan sholawat gitu, ya. Gitu jemaah sekalian. Jadi memang benar-benar kita harus bisa memahami kaidah minimal ya, bukannya kita membedakan syariat dan tarekat. Minimal dengan kita mengetahui perkara ilmu-ilmu tarekat itu untuk kepentingan kita dalam hal meningkatkan kualitas ibadah kita. Gitu. Kalau fikih itu meningkatkan kualitas ibadah dohir kita. Gitu. Tapi kalau tarekat itu perlu digali ilmunya, nggak usah punya tujuan untuk jadi wali dulu lah, ngapain sih? Tujuan jadi wali gitu kan? Tapi minimal tujuan kita mengaji tarekat itu untuk meningkatkan kualitas ibadah hati kita. Itu jamaah sekalian, ya. Jadi saya tutup dulu. Insya Allah ke depan saya akan kaji mengenai zakat tarekat seperti apa, ya, kaidah-kaidah tarekat, ilmu tarekat lainnya gitu. Ini semua dari kitab Sirrul Asrarnya Syekh Abdul Qadir Jailani gitu, ya. Wallahul musta'in ala kulli halin innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya wa bu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izzal islamana wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur mustad'afina fi Filistin wa fi baladi sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i mahawi fid dunya wa akhirah wa huwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ahina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirqi wa fisqi wa dolalati wa syirqi wa nifaqi birahmatika arhamar rahimin. Allahumma alhimna rusdi wa izna min syarri nafsi. Allahumma agnina bi ilmi wa zaina bi hilmi wa akhrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min syarri akhlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yashari'u fi ridaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaka amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban katsiran wasi'an bil ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa hinda hisab. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa mina ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa mina afiyati husulaha wa mina aishi argadah wa mina umuri as'adah wa mina isani attamah wa mina in'ami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lutfi anfa'ah.
Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana was'a ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasijali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zaudana wa fidinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabitna ala nahji istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa fif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.